Perkenalkan, saya Tessa Natalia Laia bersama teman-teman saya, Mutiara Rizky, Magdalena Wati Tambah, dan Raffi lagi semua. Jadi, kami akan membahas chapter 7 dari buku International Organization, Theories and Institutions karya J. Samuel Barkin pada 2006. Selamat menyaksikan. Simak sampai habis. Hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir adalah hak asasi manusia atau HAM. Pada dasarnya, HAM melindungi martabat setiap warga negara dan menjamin bahwa setiap warga negara dapat hidup bebas dan setara. Namun, dalam praktiknya, hak asasi manusia masih memiliki tantangan dan banyak pelanggaran yang masih terjadi. Bisa jadi karena kondisi negara yang sedang konflik, penindasan, atau karena kebijakan yang tidak adil. Menurut pemikiran J. Samuel Barkin, ia menyoroti bahwa HAM seringkali berada di persimpangan antara norma-norma global dan kebijakan politik negara-negara, di mana setiap negara akan mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Ia juga mengatakan bahwa negara-negara kuat bisa mempengaruhi kebijakan HAM dan dalam menegakkan ataupun mempromosikan HAM tersebut. Peran organisasi internasional dalam menegakkan hak asasi manusia berfungsi untuk menciptakan standar global mengenai hak asasi manusia dan juga memberikan tekanan kepada negara-negara untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Organisasi internasional bekerja dengan memberikan resolusi, dengan mengeluarkan resolusi, dan mengadakan konferensi, dan juga melakukan aksi perdamaian untuk memonitor pelanggaran HAM yang ada di berbagai wilayah. Memonitor dengan tim pemantau maupun dengan mekanisme dari organisasi itu sendiri. PBB misalnya, yang memiliki Dewan Hak Asasi Manusia yang memantau pelanggaran HAM, di mana negara itu harus melaporkan kondisi HAM di wilayah mereka itu sendiri. Norma dan standar hak asasi manusia diciptakan untuk memastikan setiap negara memiliki kewajiban untuk mematuhinya. Norma dan standar hak asasi manusia itu adalah aturan-aturan atau prinsip-prinsip dasar yang disepakati secara internasional untuk memastikan hak dan martabat setiap individu. Penerapan norma dan standar HAM seringkali sulit dan tidak merata. Ini dikarenakan perbedaan pandangan setiap negara dalam melihat hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, negara mungkin tidak mematuhi standar internasional. Mungkin dikarenakan kondisi negara atau karena politik dan negaranya maupun ekonominya. Jadi, meskipun ada kesepakatan global tentang norma-norma hak asasi manusia, dalam penerapannya seringkali dipengaruhi oleh kepentingan nasional dan juga situasi politik dari masing-masing negara. Selanjutnya, pada bab ini membahas tentang tantangan implementasi HAM. Implementasi hak asasi manusia mengalami berbagai macam tantangan. Tantangan ini muncul dari beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan konflik bersenjata. Salah satu pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh konflik bersenjata yaitu terjadi di Suriah. Perang saudara di Suriah terjadi pada 2011 silam, mengakibatkan lebih dari 500.000 orang meninggal dunia. Pemerintah Suriah bersama kelompok pemberontak melakukan pembantaian terhadap warga sipil dan penggunaan senjata kimia. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan implementasi hak asasi manusia yang menjunjung setiap hak individu yang ada di muka bumi ini. Pada chapter 7 juga membahas tentang bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis. Bantuan ini dilakukan terhadap para korban yang terkena dampak bencana alam, konflik, atau krisis lainnya. Bantuan ini mencakup distribusi kebutuhan dasar seperti pemberian tempat tinggal yang layak, lalu dukungan pendidikan, terus perlindungan terhadap para pengungsi dan pemberian makan dengan gizi yang terpenuhi, serta upaya menstabilkan situasi ekonomi dan politik. Salah satu organisasi yang
sangat aktif melakukan bantuan kemanusiaan adalah UNHCR. Organisasi di bawah PBB ini aktif melakukan bantuan kemanusiaan, terutama yang pernah terjadi di Sudan. Konflik Sudan sendiri telah terjadi pada sejak tahun 1956. Bantuan yang diberikan PBB seperti layanan kesehatan, tempat tinggal sementara untuk para pengungsi, perlindungan terhadap para pengungsi, dan bantuan hukum. UNHCR juga mengkoordinasikan dengan organisasi lain seperti World Food Program WFP dan badan PBB lainnya agar bantuannya diterima secara efektif dan merata, serta mencakup pengungsi di negara perbatasan seperti Chad dan Mesir. Nah, tentu saja organisasi bantuan kemanusiaan mengalami beberapa kendala dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaannya. Nah, kendala yang pertama adanya ketidaknetralan, di mana ketidaknetralan ini biasanya terjadi karena ada campur tangan dari pemerintah ataupun kelompok militer. Nah, ketidaknetralan tersebut menciptakan kebimbangan atau dilema bagi organisasi kemanusiaan karena mereka harus menyeimbangkan antara kebutuhan bantuan dan kenetralan. Lalu yang kedua ada politisasi bantuan. Nah, politisasi tersebut biasanya terjadi karena ada campur tangan dari pemerintah atau kelompok bersenjata. Nah, politisasi tersebut menciptakan adanya ketidakseimbangan bantuan yang diberikan karena ada kelompok yang mendapatkan bantuan lebih banyak dan ada kelompok yang mendapatkan bantuan lebih sedikit. Nah, dan biasanya bantuan-bantuan tersebut itu dijadikan alat bagi para musuh sebagai alat untuk tawar-menawar. Nah, lalu yang kendala yang ketiga dalam mendistribusikan bantuan adalah infrastruktur yang buruk. Nah, biasanya hal ini tuh terjadi karena misalnya jalannya jelek sehingga menghambat distribusi bantuan tersebut. Lalu faktor yang keempat, kurangnya keamanan dalam memberikan distribusi bantuan tersebut. Nah, biasanya organisasi bantuan kemanusiaan ini menjadi target bagi para musuh untuk diserang. Lalu yang kelima, adanya pengawasan dari aktor negara maupun aktor non-negara. Nah, biasanya aktor-aktor tersebut itu membatasi bahkan melarang untuk adanya distribusi bantuan tersebut. Nah, lalu mengapa sih intervensi kemanusiaan itu perlu dilakukan? Nah, intervensi kemanusiaan itu perlu dilakukan untuk mengurangi adanya pelanggaran HAM dan menghapuskan adanya pelanggaran HAM. Nah, intervensi tersebut terdiri dari berbagai macam, bisa dari sanksi ekonomi, terus intervensi militer, maupun pemberian bantuan kemanusiaan. Nah, namun untuk intervensi militer sendiri itu mengalami banyak kontroversial dari berbagai pihak karena dianggap intervensi militer ini dapat menimbulkan lebih banyak konflik dan dapat menimbulkan lebih banyak korban. Baik, selanjutnya itu adalah peran NGO dalam hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Non-government organization atau NGO memiliki peran penting dalam hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Berfungsi sebagai advokat bagi masyarakat sipil dan mengidentifikasi bantuan mendesak yang sekiranya terlewat oleh lembaga internasional. NGO sering menjadi pelopor inovasi dan mengembangkan praktik terbaik dalam bantuan kemanusiaan dengan pendekatan yang responsif dan berbasis komunitas untuk menyesuaikan program dengan aspek lokal. NGO juga bertanggung jawab dalam mengawasi pemerintah dan lembaga internasional, memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu tepat sasaran dan efektif melalui pemantauan dan evaluasi. Meskipun memiliki peran yang signifikan, NGO menghadapi tantangan seperti batasan hukum dan ketergantungan pendanaan eksternal yang mendorong mereka untuk mencari model berkelanjutan yang lebih mandiri. Dengan peran yang luas dan kompleks, NGO tidak hanya berkontribusi pada aspek teknis, tetapi juga membentuk diskursus global mengenai hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan, sehingga peran mereka harus didukung untuk keefektivitasan implementasi di seluruh dunia. Secara keseluruhan, chapter ini menyoroti bahwa meskipun ada upaya yang signifikan dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia serta penyediaan bantuan kemanusiaan, banyak faktor seperti hukum, politik, dan institusional yang dapat mengubah hasil akhir.
Tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif dari berbagai aktor internasional untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menangani isu-isu ini. Upaya bersama dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika yang ada akan sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan bentuk kemanusiaan dapat terwujud secara lebih efektif di masa depan. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.